Oh, sudah siap menyampaikan materi Ustaz ya? Ya, insya Allah. Oke, baik ayah bunda, abang kakak sekalian. Langsung saja marilah bersama-sama kita simak dan kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Ustadz Sukma Maulana yang akan membahas tentang hikmah di balik kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kepada Ustadz Sukma Maulana, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, host Bang Nandi pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qadatan min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Gimana kabarnya ayah bunda sekalian, abang kakak sehat? Alhamdulillah, Pak Ustaz. Sehat ya. Ini ada Pak Gunarjo nih. Sehat ya semua ya. Alhamdulillah sehat, Pak Ustaz. Oke, saya pada malam hari ini, ayah bunda, abang kakak sekalian, diamanahi untuk... Ini suara saya jelas nggak didengar? Jelas-jelas Pak Ustaz. Oke. Nanti saya jelaskan materi pada malam hari ini, insya Allah. Nanti terserah moderator, apakah ada sesi tanya jawab apa enggak, atau langsung closing statement juga nanti terserah moderator nanti ya. Adapun pada malam hari ini saya diamanahkan untuk mengisi kajian Zoom meeting kita rutinan. Yang insya Allah malam ini kita bahas tentang tema kurban atau hikmah dari kurban ya. Baik Pak, Halo, ayah bunda, semuanya baik Pak Ustaz. aman ya semua itu ya. Aman, aman. Ya, oke. Nah, saya ingin mengajak ayah bunda sekalian untuk tidak hanya sekedar mendengar cerita-cerita aja, tapi kita di sini saya juga mengajak ayah bunda sekalian untuk kita sama-sama belajar dan memaknai Al-Quran yang bercerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Nah, ini kitab yang saya pegang ini ada kitab ini. Ini Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain, penulisnya itu dua imam Jalal. Itu Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Oke. Nah, adapun tentang cerita Ibrahim dan Ismail itu atau cerita tentang pengorbanan itu yang tampak jelas itu ada di Quran surah As-Saffat di ayat 102 sampai ke ayat 116. 112. Nah, saya pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan dari sini kita bisa ngambil iktibar ya. Nah, sebentar, ayah bunda, saya masukin anak dulu sebentar ini, masya Allah. Enak, enak. Anaknya umur berapa tahun Pak Ustaz? 1 tahun 5 bulan. Wah, lagi lucu-lucunya tuh. Ya, nah, jadi tadi pas di sini ditutup-tutupnya kitab-kitab saya. Oke, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelan-pelan ya. Pertama, tentang cerita pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu ada di Quran surah As-Saffat di ayat 102. Apa bunyi ayatnya? Falamma balagha ma'ahu sa'i. Coba nanti dibuka Qurannya ya. Yang megang Quran atau megang smartphone, coba nanti dibuka Quran surah As-Saffat ayat 102. Oke? Udah ya? Udah ya Bunda? Dibuka?
Nah, di situ ada yang mengejar itu. Coba dilihat. Surah As-Saffat. Ya. Surah As-Saffat di ayat yang ke-102. Jus berapa Ustadz? Gimana? Jus ke berapa Ustadz? Juz ke-20. Sebentar, sebentar. Ini selesai. Juz 23 ya, Bunda ya? 23. Juz 23. Jus 23 ya. Ya, Juz 23. Oke, coba dilihat di ayat yang ke-102 ya. As-Saffat ayat 102. Sudah dibuka? Sudah? Sudah, Ustaz. Oke. Coba dengar baik-baik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai tafsir Jalalain. Ini ada kitabnya ini. Oke. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika anak itu sudah mencapai masa baligh. Masa baligh di sini adalah kata tafsir ini adalah ayu ayyas'a ma'ahu wa ya'nihi. Maksudnya itu adalah ketika anak Ibrahim itu sudah mampu ikut bekerja dengan Ibrahim. Ya, saya ulangi. Maksudnya itu balagha di situ atau baligh secara di situ adalah ketika Ismail itu sudah bisa ikut kerja bapaknya Ibrahim. Gitu. Kemudian ada ulama berpendapat berapa usianya itu? Sab'u sinin. Pada waktu itu Nabi Ismail itu usianya 7 tahun. Waqil salah sa'asyrata sanah. Sebagian pendapat mengatakan bahwa usia Ismail pada saat itu adalah 13 tahun. Ayah bunda, bang kakak sekalian, coba kita renungi. Ismail pada saat itu di usia 7 tahun, yang usia itu masih anak kelas 1 SD. Masih anak kelas 1 SD, tiba-tiba diminta ayahnya untuk disembelih. Kira-kira insting anak-anak itu menolak apa enggak kira-kira? Hah? Ayah bunda? Nolak. Menolak, Pak Ustadz. Ya, siapapun menolak. Jangan kan anak-anak, orang tua pun menolak lah disembelih. Apalagi anak-anak. Ya, oke. Tapi nanti kita lanjutkan. Qala ya bunayya inni ara. Wahai anakku, inni ara. Aku melihat. Ayu ra'aitu. Artinya aku melihat. Fil manami anni azbahuka. Dalam mimpiku aku menyembelihmu. Wa ru'yan al-anbiya haqqun wa af'aluhum bi amrillahi ta'ala. Ayah bunda bang kakak sekalian, kalau seorang nabi itu bermimpi, itu mimpinya benar. Saya ulangi ya. Kalau seorang nabi itu bermimpi, mimpinya itu benar. Apapun mimpinya itu. Karena mimpi itu salah satu wasilah atau salah satu cara Allah menyampaikan wahyu. Maka nabi itu jarang mimpi. Nabi itu jarang mimpi ya bunda. Nah, tapi sekalinya mimpi itu wahyu atau perintah dari Allah. Makanya wa ru'yal anbiya haqqun wa af'aluhum bi amrillah. Makanya Nabi Ibrahim itu bermimpi bahwasanya dia diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya. Oke? Fanzur madza tara. Maka pikirkanlah. Nah, di sini jelaskan farra'ya syuwarahu liyanisi bidzabahin wa yanqadi lil amri bihi. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan gini kepada anaknya itu. Pikirkanlah apalah pendapat wahai anakku. Wahai anakku, pikirkanlah apa pendapatmu. Aku bermimpi yang mana mimpi itu aku diperintah Allah untuk menyembelihmu. Kira-kira apalah pendapatmu tentang mimpi ini? Gitulah kira-kira bahasanya. Ya. Ayah bunda bang kakak sekalian, Nabi Ismail itu tidak menolak. Apa jawaban Ismail? Qala ya abati.
Qala ya abati. Di sini pakai tak. Kenapa tidak pakai ya coba? Nah, kan abad kan kalau bapakku itu dalam bahasa Arab abi. Ya mutakallim abi. Kan tapi kenapa di sini pakai ya abati? Pakai tak di situ. Nah, ini dalam ilmu balaghah tak di situ adalah pengganti ya idhafah. Artinya Nabi Ismail memanggil Ibrahim bukan dengan sentakan. Misal gini, tiba-tiba ayah kita, nak, bapak bermimpi untuk nyembelih kau. Diperintah Allah. Oh, nolak kita dengan suara keras. Nggak mau. Nah, itu menolak dengan suara keras. Tapi kalau qala ya abati, wahai bapakku, itu Ismail menjawabnya dengan nada lemah lembut, dengan nada kasih sayang. Oke, paham? Itu ya. Itu bedanya. Ya mutakallim dan ya idhafah digantikan sama tak. Qala ya abati. Nah, maksud di sini di sini adalah pemanggilan jawaban Ismail kepada Ibrahim dengan nada yang sangat lemah lembut. Apa jawaban Ismail? Af'al ma tu'maru satajidni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah itu, kata Ismail. Insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku termasuk bagian orang-orang yang sabar. Falamma aslama, maka ketika keduanya itu khada'an wa intiqadan li amrillahi ta'ala, keduanya itu Ibrahim dan Ismail itu pasrah, khudu', pasrah terhadap Allah dan yakin bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, wa talhu lil jabin. Wa tallahu lil jabin. Maka didudukkanlah Ismail itu ke pelipis. Pelipis untuk disembelih. Oke. Ini kejadiannya di Mina. Ya, Bapak Ibu yang sedang umroh atau yang pernah pergi haji, kejadian penyembelihan Ismail dan Ibrahim itu di Mina. Di sini disebutkan di Mina. Oke. Wa amrus sikin ala halqihi falam ta'mal syai'an bimana'in minal qudratil ilahiyah. Namun kemudian ketika Ibrahim itu memerintahkan pisau itu untuk memotong Ismail, falam ta'mal syai'an. Maka pisau itu enggak bisa menyembelih Ismail, enggak bisa memotong leher Ismail. Kenapa? Karena pertolongan dari dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi jam berapa saya nanti? Nanti? Sampai jam 8:45, Ustaz. Oke. Insya Allah nanti kita ada tanya jawab juga untuk 3 orang penanya, Ustaz. Hmm. Itu ya. Ketika pisau itu diletakkan ke leher Ismail, maka pisau itu tidak bekerja sama sekali. Artinya nggak kepotong leher Ismail. Nah, itu ya. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami memanggil hamba kami itu Ibrahim, wahai Ibrahim. Wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya. Kau telah meyakini mimpi itu. Saya ulangi. Wahai Ibrahim, kau telah meyakini mimpi itu. Oke. Apa mimpinya itu? Yang mana mimpinya itu adalah menyembelih siapa? Menyembelih siapa? Halo? Halo ya Bunda? Ismail. Oke. Ismail, Ustaz. Ismail. Ya, saya sapa-sapanya takut nanti tiba-tiba pas dengan kajian tertidur pula kan? Enggak lah. Oke, kita lanjut ya. Kau telah meyakini bahwa itu mimpi. Kemudian, inna kadzalika tajzil muhsinin. Nah, ini itu apa? Maka kami akan memberi balasanmu sebagai orang-orang yang baik. Balasnya sama dengan orang-orang yang baik. Coba nanti ditandai ayat ini ya, nanti kita bahas. Oke. Kenapa ayat itu? Li anfusihim bi imtithalil amri bi ifrajin syaddah anhum. Saya ulangi ya. Li anfusihim bi imtithalil amri bi ifrajin
asyaddatu anhum. Artinya apa? Seorang yang berkurban atau seorang yang mengorbankan sesuatu yang dia cintai. Saya ulangi, seseorang yang mengorbankan sesuatu yang dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan ganjaran pahala sama seperti apa yang telah dia korbankan. Nah, gini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita sekarang ini adalah ibadah kurban, ya kan? Ibadah kurban. Kemudian mungkin di antara kita belum bisa ada yang berkurban karena harga sekambing 3.500.000, sapi harganya 19 juta atau 20 juta ke atas. Oke, gitu. Lah, kita nggak punya uang untuk membeli satu ekor kambing dan kita tidak punya uang untuk membeli satu ekor sapi. Nah, ada solusinya Bapak Ibu sekalian. Maka kami kita di tim Al-A'raf Mulia ini menyediakan infak daging kurban, infak kurban. Nah, 10.000 atau 50.000, 100.000 itu insya Allah akan dibalas Allah pahalanya sama dengan kurban satu ekor sapi. Sama dengan kurban satu ekor kambing. Cuma eh, kita hanya mengeluarkan uang 100.000 aja untuk infak. Tapi pahalanya sudah dapat seperti satu ekor kambing pahalanya. Kenapa? Li'ampusihim biimtisalil. Nah, di situ. Karena ganjaran itu akan nanti menjadi apa namanya? Seperti apa yang kita lakukan, apa yang kita buat itu akan diberikan ganjaran sesuai apa yang kita lakukan. Ya. Jadi kita bersedekah, kita berinfak, kita untuk menolong agama Allah itu insya Allah akan dibalas oleh Allah. Sama dengan apa yang kita harapkan. Inna hadza sesungguhnya az-zabhul ma'muri bahwa sembelihan itu atau hewan kambing atau sapi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lahuwal bala'ul mubin. Bentar Bapak Ibu. Ini saya kena apa guru saya nih. Sebentar Ibu ya. Maaf Bu, tadi ada guru saya. Oke, sampai di mana tadi ya? Sampai di mana ya tadi ya? Mana tadi? Inna ada. Sampai digantikan sebesar apa yang kita berikan, Pak Ya. Ustadz. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Bahwa ternyata ujian itu ada. Ujian itu ada. Saya ulangi. Kita hidup pasti ada ujian. Kita hidup pasti akan ada cobaan. Kalau kita nggak ada cobaan, nggak mau diuji, nggak mau dicoba oleh Allah, ya mati aja. Berarti bukan makhluk hidup namanya. Ya, maka kata Allah, Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Cobaan itu adalah cobaan yang nyata bagi kita semua, bagi Nabi Ibrahim. Kemudian, nah, wafadainahu dan kami gantikan sembelihan yang tak jadi disembelih itu ayul ma'muri bidzabahi wa huwa Ismail atau Ishaq qulani. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu sedikit ini yang saya sampaikan bahwa ulama tidak sepakat. Saya ulangi. Ulama tafsir, ulama hadis itu tidak sepakat. Tidak sepakat sepenuhnya sepakat bahwa yang disembelih itu Ismail. Ada yang mengatakan Ishak. Nah, ada yang mengatakan Ishak. Yang disembelih itu bukan Ismail, tapi Ishak. Nah, begitu. Salah satu yang mengatakan itu ya kita sebut aja misalnya Syekh Faradidin Attar misalnya, atau lagi dalam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib ya, sama. Jadi ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa yang disembelih itu bukan Ismail tapi Ishak. Tapi nanti kita akan taukidkan, kita akan kuatkan bahwa ternyata yang disembelih itu Ismail bukan Ishak. Nanti kita bahas. Kemudian bizibhin, bizibhin
Nah, sembelihan itu dengan apa? Kibash. Dengan kibash itu domba. Domba yang mana domba itu minal jannati wa huwa alladhi qarabahu Habil jaa bihi Jibril alaihi salam pada Sayyid Ibrahim mukabbiran. Yang mana domba yang disembelih itu adalah domba yang berasal dari surga. Dan domba itu juga dulu. Nah, dan domba itu juga dulu yang pernah dikorbankan oleh saudara Qabil. Namanya Habil. Ulangi ya. Domba yang menggantikan Ismail sebagai sembelihan itu adalah domba yang sama yang dikorbankan oleh putra Nabi Adam, yaitu Habil. Nah, oke. Kemudian, wa tarakna alaihi fil akhirin. Oke. Wa tarakna fil akhirin. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami meninggalkan Ismail dengan pujian-pujian, dengan keagungan-keagungannya itu. Oke. Kemudian, nanti jelaskan sini ya. Salamun ala Ibrahim. Hal yang paling dia sayang itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya. Kemudian kemudian di ayat yang ke-111. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Allah memasukkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dari kalangan orang-orang yang beriman. Dari ini kita bisa ambil pelajaran, Bapak Ibu sekalian. Ternyata orang-orang yang berkhidmat di jalan Allah, yang mengorbankan apa yang dia cinta itu ke jalan Allah, maka kita dapat dua. Pertama, kita dapat salam dari Allah, salam penghormatan. Yang kedua, kita mendapatkan mandat sebagai orang mukmin, sebagai orang mukmin. Itu tinggi, mandat orang beriman itu tinggi sekali. Karena yang dimaksud Allah orang beriman itu adalah orang-orang yang level ketakwaannya tinggi. Kita nih beriman juga, beriman kita. Cuma takwa kita jauh levelnya dari para orang soleh. Level para nabi pun lebih lagi. Eh? Wa basyarnahu bi Ishaq. Nah, ada tiga yang didapat Nabi Ibrahim. Pertama, Nabi Ibrahim mendapatkan salam dari Allah. Kedua, Nabi Ibrahim mendapatkan mandat kehambaan yang luar biasa sampai mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah. Nah, kemudian wabasyarnahu bi Ishaq. Nah, di sini Nabi Ibrahim yang ketiga dapat hadiah dari Allah, anaknya lahir bernama Ishak dari istrinya bernama Siti Sarah. Yang mana Sarah itu udah lama, tua dah itu dia melahirkan itu. Tapi dia bisa melahirkan Ishak. Nah, dari hadis inilah istidalu bidzalika ala anna dhabiha ghairihi. Bahwasanya lahirnya Ishak itu adalah bukti dalil ternyata yang disembelih itu adalah Ismail, bukan Ishak. Saya ulangi. Karena adanya ayat inilah, ya, ternyata bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang disembelih itu Ismail, bukan Ishak. Maka yang mengatakan Ishak itu adalah yang disembelih secara munasabah ayat ini tertolak. Dan secara ilmu hadis pun tertolak. Karena dalam hadis riwayat Al-Hakim
Nabi mengatakan, Ana abnun dhabihaini. Aku adalah keturunan dari dua orang yang hampir disembelih. Siapa yang pertama? Abdullah. Abdullah itu pernah hampir disembelih oleh Abdul Muthalib, Bapak Bunda. Ya, saya ulangi, Abdullah itu hampir disembelih oleh Abdul Muthalib karena Abdul Muthalib itu punya nazar kalau anaknya 10 orang disembelihnya satu. Nah, ini diceritakan dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu ada ceritanya bahwa Abdul Muthalib itu hampir menyembelih Abdullah. Lalu gimana ceritanya sampai nggak tersembelih Abdullah itu? Nah, akhirnya Abdul Muthalib itu mendatangi seorang perempuan. Ya, perempuan itu orang-orang pintar lah. Jadi kata si perempuan itu bilang, gini aja, kau tak perlu mengorbankan anakmu. Nanti kau undi aja, bahwasanya kalau nama yang keluar itu onta, maka sembelihlah onta. Tapi kalau yang keluar itu adalah nama Abdullah, maka sembelihlah Abdullah. Kalaupun tidak mau nyembelih, maka undi lagi, tebusannya 10 ekor. Nah, jadi gini, satu kali undi keluar nama Abdullah, Abdul Muthalib nggak mau nyembelih. Bayar damnya itu, bayar dendanya itu 10 onta. Oke. Kemudian, undian kedua, nama Abdullah lagi yang keluar. Abdul Muthalib nggak mau nyembelih. Dikasih lagi dam itu 10 onta. Sampai 10 kali, artinya 100 onta. Nah, bayangkanlah, ayah bunda. 100 onta Abdul Muthalib itu mengeluarkan ontanya supaya diganti dengan penyembelihan Abdullah. Abdullah itu hampir mau disembelih. Yang kedua Ismail. Karena secara nasab Muhammad itu, Nabi kita itu senasab atau sampai ke Nabi Ismail. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nidar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihi salam bin Nidar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Abdi bin Adri bin Qawam bin Naur bin Tarikh bin Ya'rab bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Nidar bin Adar bin Abir bin Kinan bin Al-Farshad bin Syam bin Nuh alaihi salam bin Dahlayl bin Matusyadah bin Kinan bin Alus bin Sid bin Adam alaihi salam. Jadi nasab Nabi Muhammad itu sampai ke Ismail. Maka sesuai dengan hadis tadi, ana abanun dhabihaini. Aku adalah keturunan dari dua orang yang hampir disembelih. Dua orang yang hampir disembelih itu adalah Abdullah dan Ismail. Oke ya. Kemudian hala maqdurah. Hala maqdurah ayu yujadu muqdaran nubuwatihi. Kemudian Ishak pun nanti akan menyusul menjadi seorang nabi minas solihin, dari kalangan orang yang soleh. Nah, jadi apa hikmahnya yang kita dapat dari cerita ini? Ayah bunda, abang kakak sekalian, seperti apa yang saya bilang tadi, bahwa ayat yang menjelaskan, coba tengok, inna kadzalika lahuwa apa nama tadi? Subhanallah. Inna kadzalika najzil muhsinin. Bahwa ternyata apa yang kita korbankan itu akan dibalas oleh Allah sama dengan apa yang kita niatkan. Ayah bunda, abang kakak berniat untuk korban 1 ekor kambing. Misal, 1 ekor kambing. Tak mampu belinya 3,5 juta. Infaklah 100.000 atau 200.000. Yang mana itu akan nanti dikumpulkan, dapatlah 1 ekor kambing. 1 ekor kambing itu akan dibelikan, disembelih, nanti pahalanya pun sama. Dengan yang disembelih itu sama. Nah, kita, Al-A'raf Mulia, ada program itu. Kami ingin membantu ayah bunda untuk beramal soleh. Ya, membantu ayah bunda untuk mendekatkan diri pada Allah dan bisa mendapatkan pahala seperti halnya kurban. Kurban 1 ekor kambing tidak mampu, infaklah 100.000, 200.000.
yang mana insya Allah itu akan dibalas Allah seperti apa yang kita niatkan. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kita sudah kaji tafsirnya, sudah kita bahas. Jadi hikmahnya sekali lagi bahwa saya jelaskan, ternyata apa yang kita korbankan di hadapan Allah itu nanti akan menjadi kebaikan-kebaikan yang tak akan terduga. Macam tadi, Nabi Ibrahim dapat 3. Pertama, Nabi Ibrahim mendapatkan salam dari Allah, salam penghormatan. Yang kedua, Nabi Ibrahim mendapat mandat orang beriman. Yang ketiga, Nabi Ibrahim. Ini rezeki yang tak disangka-sangka ya. Ya, karena kenapa tak disangka? Mana pula Sarah itu, Siti Sarah itu udah tua-tua, bisa hamil, bisa melahirkan. Ini di luar nalar. Tapi karena Allah ingin melestarikan keturunan dari Ibrahim, Allah kasih rezeki anak Ishak. Jadi Nabi pula 3 beranak itu, Ibrahim Nabi, Ismail Nabi, Ishak pun Nabi. Nah, jadi inilah yang dimaksud yang mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka. Kita korbankan, kita niatkan, kita infakkan apa yang kita punya untuk mendekatkan diri pada Allah yang insya Allah itu akan menjadi kebaikan seperti apa yang kita inginkan. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Pak Andi. Baik, Alhamdulillah, Alamin. Itulah tadi pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Sukma Maulana berkenaan dengan materi kajian kita malam hari ini, yaitu hikmah di balik kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuka 3 pertanyaan untuk ayah, bunda, abang, kakak mungkin yang mau bertanya. Yang mau bertanya silahkan. Oh ya, ini Bapak Unarjo udah siap mau bertanya nih Bapak Unarjo ya. Oke, Ya, yang mau bertanya tinggal silahkan 2 orang di lagi, screen ya. tunggu 2 orang lagi, Pak. Baik, Pak silakan Ustadz. Pak Unarjo, silakan. Oh, sambil nunggu yang 2 orang, saya bertanya dulu ya, Pak Ustadz. Nah, Silakan, silakan, silakan Pak Unarjo. Ini Pak Ustadz mau nanya, itu pertama di apa Kristen dibilang yang disembelih itu Ishak. Nah, kalau di Islam yang disembelih Ismail. Ya. Terus kedua yang saya mau tanyain, eh, kita mengeluarkan 100.000 akan diganti dengan apa yang sudah kita niatkan. Umpama kita niatkan berkorban seekor kambing. Kita berkorban 100.000 itu akan diganti sama Allah sebesar seekor kambing. Seperti yang kita niatkan. Sedangkan ketentuan untuk berkorban kan sudah ditentukan. Umpama 1 orang 1 ekor kambing. Kalau untuk 7 orang itu 1 ekor sapi. Jadi diganti itu umpama 3,5 kali 7. Berarti sekitar 21 juta sekian kalau untuk sapi. Jadi 1 orang tuh kebagian 3,5 gitu. Kalau kambing 1 orang 1 ekor. Ya. Nah, itu kenapa bisa diganti umpama 100.000 dengan kita yang niatkan sebesar seekor kambing. Padahal kan ketentuannya sudah ada Pak Ustadz gitu. Jadi itu aja 2 pertanyaan aja Pak Ustadz. Terima kasih. Syukron. Masya Allah, luar biasa Pak Unarjo. Langsung bertanya tentang tadi yang pertama, kalau misalkan di agama Kristen itu yang disembelih adalah Nabi Ishak. Sedangkan di agama Islam itu Nabi Ismail. Nah, mungkin boleh dijelaskan kembali Ustadz berkenaan dengan hal tersebut. Dan yang kedua tadi tentang patungan untuk kurban. Maka kita akan mendapatkan sebagaimana yang kita niatkan atau yang kita kurbankan. Wah, mungkin bisa dijelaskan lagi Ustadz. Tafadhol. ya. Terima kasih Pak Munarjo. Pertanyaan pertama. Dalam Kristen itu yang disembelih itu adalah Ishak. Apakah betul? Oke. Dalam tafsir itu ada namanya Dakhil wa Israiliyat. Dakhil wa Israiliyat itu adalah cerita-cerita adopsi
Maaf, cerita-cerita dari kalangan Bani Israel yang diadopsi ke tafsir. Saya ulangi. Yang namanya Israiliyat itu adalah cerita-cerita dari orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang-orang zaman dulu, terus diadopsi ke dalam tafsir. Nah, salah satu kenapa ada ulama yang mengatakan yang disembelih itu Ishak, karena menurut catatan dari Bani Israel bahwa yang disembelih itu adalah Ishak, bukan Ismail. Karena catatannya seperti itu. Nah, tapi ini dibantah oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir Aqidah wa Syariah. Kata Syekh Abu Zuhaili, dengan adanya ayat wabasyarnahu bi Ishaq, dan kami berikan Ismail itu kabar gembira lahirnya seorang nabi bernama Ishak, maka tertolaklah orang-orang yang mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Ishak. Karena Ishak itu lahir setelah proses mau menyembelih atau setelah peristiwa penyembelihan, barulah lahir Ishak. Begitu catatan sejarah dari kalangan ahli Islam. Begitu Berarti ya. Ismail lebih tua ya? Betul. Ismail lebih tua. Oh, jadi Ismail anak pertama, Ishak Hmm. anak kedua. Ya. Yang kedua, ini kan kurbannya kambing itu untuk satu orang. Kemudian sapinya itu hanya untuk 7 orang. Dalam fikih itu ada namanya milkul tabih namanya. Kepemilikan penyembelihan hewan kurban. Saya ulangi. Dalam fikih itu ada namanya milkul tabih, kepemilikan hewan kurban. Beda kepemilikan hewan kurban dan pahala kurban. Itu beda, ya. Kalau kepemilikan hewan kurban, 1 ekor kambing 1 orang aja. 1 ekor sapi maksimal 7 orang aja. Itu namanya milkul dzabih, kepemilikan hewan kurban. Pahala itu tak terbatas. Makanya ada hadis bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah menyembelih hewan kurban untuk umat-umatnya, untuk kita-kita ini. Untuk kita-kita ini. Itulah dalil kenapa boleh kita meniatkan pahala kurban. Pahala kurban boleh kita niatkan ke sebanyak orang mungkin, boleh. Tak ada batas-batasnya. Tapi kalau milkul dzabih, kalau kepemilikan hewan kurban satu aja, satu nama aja. Ibaratnya saya berkurban 1 ekor kambing. Saya meniatkan 1 ekor kambing ini pahalanya untuk ke mak saya, bapak saya, adik saya, bibik saya, paman saya, istri saya, anak saya. Sah. Pahalanya ngalir. Ya, pahalanya ngalir. Dan itu tercatat sebagai amal kebajikan. Nah, cuma yang punya kambing siapa? Saya ini namanya milkul dzabih, namanya pemilik hewan, pemilik penyembelihan. Maka yang dihitung itu sebagai orang yang menyembelih, yang berkorban satu aja, tapi pahalanya itu bisa dibagi ke banyak orang. Itu maksud saya, kalau kita juga ingin dapat pahala sebagaimana kita meniatkan hewan kurban yang kita mau, berinfaklah dengan infak terbaik. 100.000, 200.000. Kalau tak mampu 3,5 juta untuk membeli kambing, infak 100.000, 200.000. Supaya itu mengalir pahalanya itu seperti pahala berkurban 1 ekor kambing. Begitu maksudnya. Syukron Pak Ustadz. Wan. Oh, siap. Terima kasih Ustadz terima kasih Ustadz atas jawabannya. Baik, Ya. selanjutnya ini ada yang bertanya nih Ustadz di kolom chat dari Zainal Asmawira. Ustadz, bolehkah akikah dilakukan pada hari kurban? Dan jika boleh, bagaimana cara pembagiannya? Ini Zainal Asmawira ini murid saya di kampung ini, insyaallah. Sehat-sehat, nuan di nunju ya. Ya, bolehkah akikah berkenaan dengan kurban? Ya, atau disembelih pas hari kurban, bolehkah? Sahkah? Sah. Hewan akikah dipotong di hari kurban, sah. Tapi
Tapi dalam mazhab Syafi'i, hewan itu harus berbeda. Hewan itu harus berbeda. Ya, kalau hewan akikah ya akikah, kalau kurban ya kurban. Kalaupun mau disembelih sama-sama di hari kurban, sah potongannya. Malah beli lebih baik karena menyembelih pas hari-hari yang bagus. Tapi jatuhnya akikah. Terus gimana pembagiannya Ustaz? Pembagian akikah itu sama seperti hal macam biasa. Boleh dimasak, paling bagus itu dimasak. Langsung kasihkan ke orangnya, gulai kambing itu. Bolehkah orang pekurban makan daging yang dia kurbankan? Boleh. Ulama tafsir mengatakan boleh, tapi nggak boleh lebih dari seperlima. Boleh. Yang akikah boleh nggak? Boleh. Jadi masalah. Kemudian cara pembagian gimana? Mau membagi akikah seperti bagaimana biasanya? Bagikannya dengan cara yang sudah dimasak. Nah, itu pembagian daging akikah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, satu pertanyaan lagi untuk ayah bunda yang mau bertanya, kami persilakan. Bisa raise hand atau langsung bertanya saja di kolom chat. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Oke, sepertinya sudah cukup Ini Ustadz dua pertanyaan. ada lagi nih Pak Ustadz. Itu tadi dibilang akil balik 13 tahun. Terus penjelasan Pak Ustadz tadi 7 tahun. 7 tahun berarti anak SD umur 1 tahun. Itu kenapa ada 7 tahun dan 13 tahun Pak Ustadz? Oh, iya. Kenapa ada 7 tahun? Kenapa ada 13 tahun? Itu namanya Pak Benarjo ikhtilaful fil ulama namanya. Itu perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Jadi pendapat pendapat dari ulama itu berbeda-beda. Termasuklah yang seperti saya katakan tadi, ada yang mengatakan Ishak, ada yang mengatakan Ismail, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Perbeda-bedaan lah dalam dalam menentukan riwayat itu. Itu yang nggak jadi masalah. Yang poin pentingnya itu peristiwanya itu. Poin pentingnya itu adalah peristiwanya itu, peristiwa penyembelihannya itu. Berarti disembelihnya waktu umur 7 tahun apa 13 tahun Pak Ustadz? Kalau menurut tarikh, kalau menurut sejarah yang kuat, Ismail itu disembelih pada usia 7 tahun. Hmm? Menurut pendapat yang kuat, Ismail itu disembelih atau nggak jadi disembelih maksudnya. Bukan disembelih. Kalau sembelih itu jadi disembelih artinya. Hampir disembelih pada usia 7 tahun. Itu tertulis dalam tafsir Baghawi, tertulis dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi, tertulis dalam tafsir Ibn Katsir, tertulis dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib, tertulis dalam tafsir misalnya Taisirur Rahman, Kalimul Mannan, As-Sa'di, tertulis juga di situ. Nah, jadi pada intinya mau 7 tahun atau 13 tahun itu ya tidak menjadi masalah lah. Yang paling kita ambil itu adalah peristiwanya itu dan apa hikmah di baliknya. Jadi begitu. Kalau kalau akil balik kan biasanya setelah anak itu mimpi basah, uh, Pak Ustadz. Terus kalau Ya. tadi kan Pak Ustadz jelaskan setelah ia mampu bekerja membantu ayahnya gitu. Mm-mm. Itu kok ada kayak ada pengertian yang beda gitu, Pak Ustadz. Kan ada orang, oh akil balik kalau suaranya sudah berubah apa apa kalau ada perbedaan suara kan berarti tanda udah akil balik atau dia udah mimpi basah yang pertama itu masuknya udah akil balik kalau tadi oh setelah mampu bekerja membantu ayahnya gitu. Nah, Pak Bunarjo, jadi Nabi Ismail itu kebiasaan orang Arab itu dulunya isti'adatul orang Arab isti'adul Arabi ya. Isti'adat atau kebiasaannya orang Arab itu anak-anak yang di usia yang normalnya di kita ini masih sekolah, masih main layang-layang, masih main guli, masih main apapun lah gitu kan. Anak 7 tahun, anak 10 tahun di sini kan di tempat kita kan. Tapi
di zaman dulu itu anak-anak itu sudah bisa ikut ayahnya itu menggembala kambing. Nah, terus bisa ikut ayahnya itu eh apa namanya, mengumpulkan bulu-bulu hewan untuk dijual. Itu apalagi yang didiknya itu seorang nabi. Nah, jadi makna falamma balagha di situ ketika dia sudah mampu, sudah mencapai itu ayas ma'ahu wa ya'nihi qil balagha sab'i sinin wa qil 13 sanah. Nah, yang dimaksud balagha di situ, mampu di situ adalah dia sudah bisa membantu ayahnya Ibrahim itu menggembala kambing atau kerja, ya kerja-kerja seperti bapak dan anak lah. Nah, jadi ada yang mengatakan usia itu 7 tahun, ada yang mengatakan itu 13 tahun. Ya, begitu ya, Pak Munarjo. Syukron, syukron Pak Ustadz. Nah, Masya Allah, ada luar lagi? biasa Pak Unarjo. Ini tandanya Hmm. beliau sangat-sangat memperhatikan kajian pada malam hari ini. Karena memperhatikan makanya timbul pertanyaan dari dari beliau dari Pak Unarjo. Masya Allah, luar biasa Pak Unarjo. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Baik, ayah bunda abang kakak sekalian. Nah, untuk sesi pertanyaannya kita tutup ya. Karena sudah 3 pertanyaan dari kajian kita pada malam hari ini. Baik, mungkin ada closing statement dari Ustadz Sukma. Ya. Oke, ayah bunda sekalian, sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa kita sedang akan memasuki salah satu bulan haram, bulan yang mulia. Dzulqa'dah sudah, Dzulhijjah sudah. Nah, kemudian, kenapa kita harus banyak-banyak beramal di bulan-bulan haram? Karena memang pahalanya banyak. Pahalanya itu nggak tanggung-tanggung. Nah, makanya Dzulhijjah dipilih sebagai bulan haji. Nah, gunanya untuk memberikan pahala yang banyak untuk orang lain, untuk kita. Nah, kita untuk membuktikan rasa kasih sayang kita pada Allah, bukti cinta kita pada Allah, menampakkannya, membuktikannya dengan berkurban. Belum mampu Pak Ustadz, aku untuk 1 ekor kambing Pak Ustadz. Oke, nggak apa-apa. Nah, kami menyediakan ada yang namanya infak kurban. Ayo, coba dibagikan tuh layarnya itu. Ada enggak tuh? Itu. Patungan sedekah daging yuk. Itu. 99.000. 100 lah. Nah, 100.000 lah. 100 atau 200.000 lah. Nah, semakin banyak kita membuktikan cinta kita pada Allah, semakin pula tinggi kita di hadapan Allah. Begitu. Kalau bisa 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Gitu. Kalau bisa 1 ekor sapi, 1 ekor sapi. Tapi karena kita terkendala finansial, Allah itu banyak alternatifnya untuk kita dekat kepada Allah itu. Nah, bisa dengan cara patungan sedekah daging kurban. Nah, terus gimana Pak Ustadz pahalanya? Nah, tadi li'ampusihim biimtitalil amri biifrajin syadda anhum. Pahalanya itu sama dengan apa yang kita niatkan. 100.000 kita niatkan sedekah untuk daging sapi atau untuk daging kambing. Ya sama pahalanya. Pahalanya sama. Lebih baik lagi, lebih bagus lagi dapat 1 ekor langsung. Nah, berarti kita ibadah pada Allah serius. Tapi kalau kalau memang belum belum bisa sanggup, ya ikutlah kita untuk membuktikan cinta kita kepada Allah. Nah, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbi kawanhar. Di situ adalah fi'il amar. Tapi fi'il amar dalam mazhab Syafi'i, dalam nahar itu adalah sunnah muakkad. Mazhab Hanafi kurban itu wajib. Mazhab Hanafi hukum kurban itu wajib. Kalau Syafi'i dan Maliki itu sunnah muakkad. Nah, maka dalam mazhab Hanafi itu pokoknya kita tiap tahun harus kurban dalam mazhab Hanafi. Walaupun menyembelih seekor ayam dalam mazhab Hanafi. Tapi kita jangan. Sebaik-baiknya hewan kurban itu adalah hewan kurban yang kambing, yang sapi atau onta atau domba. Jumhur ulama mengatakan bahwa tidak akan sah, saya ulangi, tidak akan sah berkurban atau menyembelih hewan kurban yang mana tidak menyukupi 3 syarat. Pertama, hewannya itu dalam skala kecil. Artinya macam ayam bebek itu tidak sah. Tidak sah.
Nah, maka yang sah itu seperti kambing, seperti sapi atau onta, begitu. Yang kedua, hewan yang disembelih tidak ada yang cacat, baik, gitu kan? Yang ketiga, hasil dari penyembelihan itu kulitnya nggak boleh dijual, harus tetap dikasihkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami di Masjid Al-Arab Mulia, kami bantu Bapak Ibu untuk sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita sedekah kurban, ya, kita sedekah kurban ya, untuk membuktikan bahwa kita tuh cinta dengan Allah. Yang sudah berkurban, saya sudah berkurban Pak Ustadz di masjid sini, 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Terus gimana Pak Ustadz? Boleh nggak saya infak lagi, sedekah lagi? Oh, sangat boleh. Bagus, Pak. Dapat 2 pahala. Pahala yang berkurban 1 ekor kambing dan dapat pahala juga, dapat pahala 1 ekor kambing dengan infaknya itu. Sangat boleh. Nah, jadi begitu ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi begitu. Jadi kita kita berikan yang terbaik untuk Allah. Toh untuk kehidupan kita aja kita berikan yang terbaik. Kenapa untuk Tuhan kita tidak kasih yang terbaik? Nah, begitu. Nabi Ibrahim memberikan putra kesayangannya loh. Ismail itu baru aja lahir. Dah lama Ibrahim itu mau dapatkan Ismail, mau dapatkan anak. Tiba-tiba disuruh Allah untuk sembelih. Apa enggak terkejutnya beliau? Kan? Tapi pada akhirnya Nabi Ibrahim tetap patuh dengan perintah Allah sebagai seorang nabi, ya tetap aja tetap memenuhi perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Tapi pada akhirnya Allah ngerti kok bahwa ternyata kita itu menjalankan takwa itu tidak harus mengorbankan orang. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya jadi penyembelihan Ismail itu oleh Ibrahim, maka tiap tahun umat Islam wajib menyembelih anaknya. Kalau jadi, tapi kan nggak jadi. Itu hikmahnya itu. Nah, maka ayo sama-sama kita sama-sama patungan sedekah kurban untuk membuktikan cinta kita pada Allah, dan insya Allah daging kurbannya ini akan kita salurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Intinya tepat sasaran lah insya Allah ya. Begitu Pak MC, Bang Nandi, bahkan halo. Ya, Ustaz. Alhamdulillah baik. Terima kasih Ustadz Sukma Maulana atas penyampaian materinya dan juga closing statementnya. Baik ayah bunda abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai memperkuat daripada kajian kita malam hari ini, saya di sini sedikit menyimpulkan bahwasanya hikmah dari cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah kewajiban kita untuk berkurban sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surah Al-Kautsar. Maka dari itu kami di sini ingin mengajak ayah bunda abang kakak sekalian yang mau berkurban boleh kurbannya bersama dengan Masjid Al-Arab Mulia. Kita insya Allah sudah menyediakan kambing di harga 2,5 juta dan juga sapi di harga 3,5 juta untuk satu orangnya. Nah, untuk ayah bunda abang kakak yang mau berkurban dengan 1 ekor kambing atau berkurban dengan sapi bisa melalui Masjid Al-Arab Mulia. Nanti insya Allah daging kurbannya akan kita salurkan kepada para santri pedalaman, kepada para santri penghafal Al-Quran, dan juga kepada guru ngaji pejuang Quran. Insya Allah. Nah, untuk ayah bunda, abang kakak yang mungkin belum bisa berkurban 1 ekor sapi ataupun belum bisa berkurban 1 ekor kambing, kita juga menyediakan patungan sedekah daging kurban. Mulai dari 99.000, ayah bunda, abang kakak sudah bisa ikut mendapatkan pahala dari berkurban insya Allah. Dan uh, daging kurbannya juga akan kita bagikan ke para penghafal Al-Quran dan juga guru ngaji pejuang Quran. Nah, untuk ayah bunda yang mau bergabung di dalam uh, ibadah kurban ini bersama dengan Masjid Al-Arab Mulia, bisa langsung melakukan transfer di nomor rekening Masjid Al-Arab Mulia, dan jangan lupa untuk mengkonfirmasi kepada kami, kepada tim dari Al-Arab Mulia agar penyalurannya penyaluran dari kurban ayah bunda abang kakak bisa kita salurkan kepada semestinya seperti itu. Baik, alhamdulillah sudah berakhir eh, kajian kita pada malam hari ini.
Semoga dari kajian malam hari ini dapat menambah ilmu kita bersama dan dapat menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua pada hari kurban nanti, pada hari Idul Adha nanti diberikan kesempatan untuk bersama-sama uh, berkurban selayaknya sebagai seorang muslim yang diwajibkan untuk berkurban pada hari tersebut, insya Allah. Baik, ayah bunda abang kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berakhir sudah kajian kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Sampai berjumpa kembali pada kajian berikutnya, insya Allah. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.